Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Adi Rinaldi, sahabat channel RRI Bandung. Ya, kesempatan di pagi hari ini sangat berbahagia sekali karena ini yang pertama kali kami menginjakan di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Dan ternyata ini di urusan nikah menikah nih di kantor KUA ya, kantor KUA. Dan di samping saya ada langsung Bapak Isep Dedi Hendrawan. Assalamualaikum Pak Isep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, harus begini dulu dong. Sekarang kan masa pandemi, salamnya harus begini, ya. Dan kami akan berbincang masalah pernikahan, ya, di masa pandemi ini, ya. Dan sekarang banyak sekali yang dibingungkan ya Pak ya, Pak Isep ya, yang pusing. Aduh, ini saya mau nikah nggak ada modal. Itu mah beda urusan kalau nggak ada modal ya. Dan ini di masa pandemi ini gimana nih Pak Isep? Masalah nikah ini kan. Nah ini ada sekarang tuh lagi rumor nikah ya online ya. Dan mungkin nanti Pak Isep bisa meluruskan. Terus juga pendaftarannya seperti apa? Apakah calon mempelai ini ada hadir ke sini ya atau melalui online? Tapi sebelum itu saya ingin bertanya, KUA ini kan tidak mengurus masalah nikah aja, Pak. Ya. Tugas KUA ini, ya tugas Bapak ini apa saja Pak di KUA ini Pak? Untuk masalah tugas KUA, telah kita ketahui bersama bahwa tugas KUA melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang keagamaan. Ya. Otomatis tidak sekedar nikah saja. Ya. Ada bidang zakat wakaf, ada keluarga sakinah, ada masalah kemasjidan, dan ibadah sosial yang lainnya. Ya. Dan ini sekarang ini kalau dulu kan nikah ya nikah, tapi sekarang ada sebelum nikah tuh ada harus seperti apa dulu Pak pengarahan dari KUA ini Pak? Ya. Untuk calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, bapak wali dan kedua orang saksi, yang pertama harus mempersiapkan untuk calon pengantin laki-laki dan perempuan menyiapkan fotokopi KTP, ijazah, akta kelahiran, foto berwarna dengan background biru, 2x3 sebanyak 3 lembar, 4x6 sebanyak 2 lembar. Kemudian data tersebut dibawa ke desa atau kelurahan untuk membuat model N1. Nah setelah itu baru bisa mendaftarkan secara online. Mohon maaf, bukan nikah online, tapi pendaftaran secara online. Bisa daftar di rumah melalui handphone atau datang ke KUA dipantu sama JFU dari KUA. Gitu. Jadi bukan nikah online ya, bukan Pak Isep ya? online. Jadi daftarnya melalui online ya. Sekali lagi bukan nikah online. Ya gimana caranya kalau misalnya nikah online ya Pak ya? Iya. Ya, ijab kabulnya kayak gimana ya Pak ya? Ya, baik Pak Isep. Dan di masa pandemi ini menurut Pak Isep sendiri sebagai kepala KUA di Kecamatan Ngamprah ini, kesulitan apa sih yang Pak Isep rasakan? Iya. Untuk pernikahan di masa pandemi sebetulnya hampir sama dengan pernikahan di waktu bulan-bulan yang biasa. Cuma diperketat masalah prokes. Yang pertama, calon pengantin 1 hari sebelum akad nikah, 1x24 jam harus melakukan swab antigen. Swab antigen. Calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali dan kedua orang saksi. Setelah itu hasil swab antigen langsung disetor KUA untuk dicetakkan buku nikah. Oh, jadi harus di swab dulu ya Pak ya? Swab dulu. Tapi sekarang nggak ada harus punya kartu vaksin dulu nggak ya Pak ya? Enggak. Ini aturan sesuai dengan surat edaran Menteri bahwa calon pengantin termasuk wali dan saksi harus swab antigen. Kan sekarang tuh di mall juga harus pakai kartu vaksin bisa masuk. Tapi kalau nikah mah cukup dengan di swab saja ya Pak ya? Iya. Baik Pak. Dan di masa pandemi ini peningkatan atau penurunan Pak yang dialami yang banyak nikah atau kurang yang nikah nih Pak? Kalau dilihat dari segi pendaftaran sama aja Pak dengan bulan biasa. Cuman pada waktu pandemi sekarang ini ada beberapa calon pengantin yang waktu akad nikahnya digeser Pak.
akad nikahnya Menunggu digeser. PPKM. Oh, nunggu PPKM. Ini imbas juga ya PPKM Iya, nikah imbas ya? juga, imbas juga. Tapi mungkin diuntungkan juga kalau misalnya di masa pandemi nikah ya, dikarenakan kan protokol kesehatan, terus Iya. juga harus berapa yang bisa dihadiri itu Pak ya. Iya, Ya. iya, betul, betul. Nah, Senpi mau nikah lagi Sen, mumpung di ini Sen, ya, ya Subin ya, Fikri ya, reporter kami nih, nikahnya di sini nih, ya, Fikri. Ini sekedar informasi, jangan sampai masyarakat salah kaprah. Nah, Untuk pernikahan dilaksanakan di kantor tidak dikenakan biaya, tidak dikenakan biaya, alias 0 rupiah. 0 rupiah. Ya. Sementara nikah di luar kantor, baik di rumah, di gedung, di hotel, itu calon pengantin langsung daftar ke KUA, terus orang KUA mengeluarkan billing untuk disetor ke kas negara sejumlah Rp600.000. 600.000 rupiah ya. Itu udah dapat buku nikah Pak? Baik yang nikah di kantor 0 rupiah maupun yang nikah di luar kantor dikenakan tarif Rp600.000, kedua-duanya buku nikah bisa didapatkan. Oh, 600.000 rupiah ya. Ya. Sekali lagi nikah 600.000 rupiah itu bila keluar ya Pak ya? Di luar kantor. Di luar kantor. Ya. Tapi kalau di dalam kantor? Di dalam kantor gratis. tidak dikenakan biaya. Itu pun dilaksanakan di jam kerja Di jam kerja. Senin sampai Jumat. Ya. Ya. Baik. Dan ini Pak, kendala-kendalanya apa sih Pak yang sering terjadi Pak di KUA ini Pak? Ya, ini mempelai gitu Pak. Biasanya calon mempelai itu mendaftarkan untuk pelaksanaan akad nikah, jadi berkasnya itu kurang matang, jadi kurang N1, kurang persyaratan yang lainnya, Ya. yang akhirnya kami menyuruh yang bersangkutan melengkapi persyaratan, Ya. harus dilengkapi. Karena bagaimana untuk pernyataan status aja sudah jelas. Ya. Untuk pernikahan yang calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, statusnya duda dan janda Duda dan janda harus jelas. Oh. Duda iya. apa, janda apa? Kalau duda mati dan janda mati, harus dilampirkan surat keterangan kematian, Ya. baik dari kelurahan atau dari rumah sakit. Ya. Dan apabila statusnya duda dan janda cerai, Ya. harus dilampirkan akta cerai dari pengadilan agama. Ya. Gitu. Duda dan janda ya. Ya baik. Pak Haji kenapa lihat-lihat ya Pak Haji ya? Ya Pak Isap. Dan ini pernikahan dini nih di bawah umur. Ya, ya. Banyak yang terjadi nggak di sini di Kawain di Kecamatan Ngampra ini? Untuk Kecamatan Ngampra ada yang daftar untuk pernikahan di bawah 19 tahun. 16 tahun. Di bawah 19 tahun. Oh 19 tahun ya. Kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 untuk usia pertikahan sudah pada tahu semuanya. Untuk calon pengantin laki-laki usianya 19 tahun, untuk calon pengantin perempuan usianya 16 tahun. Ya. Nah, sekarang ada Peraturan Menteri Agama yang baru Nomor 20 Tahun 2019. Ya. Ini menyangkut usia pertikahan. Jadi usia pertikahan yang sekarang sama untuk calon pengantin laki-laki dan pengantin perempuan usianya 19 tahun. Ya. Adapun yang mendaftarkan di bawah 19 tahun, kami sebagai KUA mengadakan penolakan. Ditolak, Pak. Ditolak ya. Untuk didaftarkan ke pengadilan, namanya dispensasi dari pengadilan agama. Setelah muncul dari pengadilan agama di hasil dispensasi, Ya. kami bisa melayani. Ya. Data bisa divalidasi, buku nikah bisa dikeluarkan. Itu aturan yang dipakai di tiap-tiap KUA Ya. mengenai aturan-aturan yang diarahkan dari pimpinan. Kami cuma mengamankan Ya. supaya aman semuanya gitu. Iya, baik, Pak. Sekarang kita bergeser sedikit ini. Saya lihat bangunan ya, Pak ya. Iya, iya. Bangunan ini sebenarnya tanah pribadi atau tanah negara nih, Pak? Ini kalau melihat dari surat-surat ini tanah negara, Pak. Tanah negara, Iya. ya. Tanah negara. Tanah negara. Ya, keinginan Pak Isep gimana nih, Pak, dengan tanah ini, dengan kantor ini, Pak? Apa harus ada diperbaiki atau mau direnovasi atau keinginan Bapak ini sebagai kepala KUA? Kalau melihat dari posisi ini bangunan negara, saya mohon kepada pihak pimpinan untuk memperhatikan
tiap-tiap kantor KUA di tiap-tiap kecamatan, terutama Kecamatan Ngamprah. Karena kami sebagai Khodimul Ummah, sebagai pelayan masyarakat, ingin melayani masyarakat semaksimal mungkin. Jangan sampai tempatnya kumuh, tidak nyaman, masyarakat yang datang ke kantor, akhirnya kami tidak maksimal untuk melayani masyarakat yang akan mendaftar di KUA Kecamatan Ngamprah. Berarti intinya ingin diperhatikan oleh pemerintah setempat ya Pak ya. Iya. Jangan sampai diabaikan begitu saja ya. Soalnya KUA ini penting ya Pak ya. Iya, kalau tidak ada KUA, aduh pusing juga nih. Ya Pak, dan ini di KUA ini yang paling ada nggak ya nikah yang sudah tua Pak umurnya Pak, sampai ke 70 tahun, 80 tahun, ada nggak Pak? Untuk masalah pernikahan kan tergantung masyarakat. Tergantung masyarakat. Iya. Apabila masyarakat pengen ibadah, masyarakat pengen menikah, ya kami bisa melayani. Itu pun harus melalui tahapan-tahapan, diantaranya memenuhi administrasi. Bapak pernah menangani? Banyak Pak. Yang laki-lakinya usia 70 tahun, yang wanitanya usia 20 tahun ada. Ada Pak? Ada. Waduh. Mungkin untuk mengamankan pensiun Pak. Karena calon pengantin laki-lakinya pensiunan. Mengamankan pensiun. Iya, luar biasa ya, ya Pak. Dan ini jadi di masa pandemi ini tidak ada ini ya Pak ya, tidak ada masalah ya, daftar online. Tidak ada Pak. Tidak ada masalah ya, lancar-lancar saja ya Pak ya. Dan ini gimana nih Pak, masalah medsosnya Pak di Kecamatan Ngamprah ini Pak? Maksudnya bagaimana Pak? Ya medsosnya berjalan lancar Pak, kayak gimana? Alhamdulillah lancar Pak. Lancar. Kami mempunyai tim IT Pak, alhamdulillah handal Pak semuanya Pak. Iya. Ya. Ya sekarang berapa orang sih Pak yang harus menghadiri pernikahan Pak di masa pandemi ini Pak? Misalnya nih datang ke kantor KUA nih Pak. Untuk pelaksanaan waktu akad nikah di masa pandemi, nikah di dalam kantor dapat dihadiri dengan 6 orang. 6 orang. 6 orang. Di luar kantor pun sama 6 orang. Sekarang pertanyaan, bagaimana kalau nikahnya di hotel? Di tempat-tempat yang besar? Itu menurut aturan hanya dapat dihadiri sebanyak 30 orang. 30 orang. 30 orang. Ya. Ya. Baik, channel RRI, sahabat RRI, dan ini masalah pernikahan ini semua sudah diatur ya oleh undang-undang, oleh negara, dan ini di KUA ini memang tadi Pak Isep sebagai kepala Kecamatan Ngamprah ini ingin diperhatikan oleh pemerintah setempat ya, supaya tidak kumuh, tidak harus senyaman mungkin ya, dikarenakan ya ini banyak sekali yang membutuhkan ya KUA ini ya Pak ya, ya Pak Isep ya. Ya baik, sahabat channel RRI, jangan sampai kemana-mana, masih bersama saya Adir Nali dan juga Pak Isep sebagai kepala KUA Kecamatan Ngamprah.